Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara sosialisasi peraturan perusahaan PT Raja Wali Sentosa antara perwakilan perwakilan perusahaan dan juga para perwakilan pekerja. Perkenalkan, nama saya Dwi Karismanto. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara. Dan di sini sudah datang dari perwakilan perusahaan dari perwakilan perusahaan dan juga para perwakilan pekerja. Ya, di sini sudah datang dari perwakilan perusahaan yaitu Pak Arfiansyah Dewa dari PT Raja Wali Sentosa. Juga para perwakilan pekerja yang saya hormati. Acara ini kita awali dengan penjelasan penjelasan dari perwakilan perusahaan. Perwakilan perusahaan dari perusahaan PT Sentosa, PT Raja Wali Sentosa. Silakan Pak Arfiansyah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua yang telah hadir di acara pada pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator dan para peserta sosialisasi dari perwakilan pekerja serta peserta sosialisasi yang sudah berkenan hadir dalam acara pada pagi ini. Selawat dan salam saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya bisa mempertemukan kita di acara pada pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya di sini akan menjelaskan beberapa peraturan dan hal-hal lain yang harus saya jelaskan kepada para pekerja. Silakan untuk mohon untuk PPT-nya bisa di share screen. Baik, untuk pada PT Raja Wali Sentosa ini untuk pasal keduanya ada maksud dan tujuan dari perusahaan kami. Yang pertama, memberikan kepastian saat kerja dilaksanakan sesuai dengan undang-undang peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang kedua, menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarga. Nomor tiga, mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan. Turun lagi, Mas. Nah, yang keempat, menjamin terpeliharanya tata tertib kerja dan kepentingan bersama. Turun lagi. Untuk bab kedua pasal 2 tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disingkat dengan PKWTT. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dibuat secara tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Yang kedua, perusahaan tidak diwajibkan membuat perjanjian kerja. Yang ketiga, pada saat masa percobaan, perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Upah lagi. Jadi untuk upah minimumnya di Kabupaten Sidoarjo sekitar 4 juta kurang lebih. Jadi para pekerja pasti akan diupah sedemikian, tidak akan kurang. Mungkin akan untuk pekerja awal mungkin untuk gajinya belum mencukupi untuk UMR-nya atau juga UMR-nya. Untuk selanjutnya, pada saat masa percobaan, perusahaan dilarang membayar upah di bawah umum yang berlaku tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis 7 hari sebelum berakhirnya masa percobaan. Jadi para pekerja diuji coba terlebih dahulu dalam 7 hari waktunya.
Untuk selanjutnya perjanjian kerja harus dibuat dua rangkap dan bermaterai. Cukup untuk diberikan kepada pekerja dan perusahaan sebagai bentuk kontraknya. Oke, turun lagi Mas. Untuk yang pasal 3, turun dikit Mas. Nah, untuk rotasi dan penempatan kerja. Yang pertama, perusahaan berhak menempatkan pekerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perusahaan. Kedua, perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap risiko akibat penempatan kerja. Jadi untuk yang kedua nanti ada asuransi biasanya atau kita bisa bagian BPJS dari perusahaan untuk memberikan rasa aman terhadap para pekerja. Untuk yang ketiga, dalam pelaksanaan rotasi perusahaan harus mempertimbangkan keahlian yang dimiliki pekerja. Jadi untuk perusahaan kami PT Raja Wali Sentosa itu tidak hanya memiliki satu perusahaan aja, kita ada beberapa perusahaan di kota-kota lain. Jadi kita akan bagi yang di sini kalau di sini sudah terlalu penuh pekerjanya, kita pindahkan ke anak cabang kita. Jadi nggak hanya di sini saja. Jadi kami di perusahaan itu merotasi para pekerja, mana yang keahliannya di sini, yang di sana, yang di perusahaan sana yang membutuhkan kalian ini kita kirim, kita rotasi ke sana. Jadi kita saling merotasi pekerja gitu, seperti itu. Yang kelima, untuk yang keempat, maaf, perusahaan dalam merotasi pekerja antara departemen wajib melakukan komunikasi dua arah oleh pekerja dengan atasannya paling maaf. Oke. Perusahaan dalam memutasi pekerja antar departemen wajib melakukan komunikasi dua arah oleh pekerja dengan alasannya paling lama 1 bulan sebelum tanggal yang diberlakukan. Turun lagi Mas, tolong. Jadi sebelum para pekerja dirotasi atau pindah ke anak cabang yang lain, itu sudah kami diskusikan antara pekerja sama kami pihak perusahaan. Jadi tidak ada penyelewengan kebijakan, penyelewengan jabatan yang memandang sebelah mata, ini harus ini tidak ada di perusahaan kami. Jadi kami memang kalau ada yang membutuhkan di anak cabang kami rotasikan ke sana. Oke. Pasal 4, status pekerja. Ke bawah lagi Mas. Status pekerja. Yang pertama pekerja kontrak atau tadi yang singkat PKWT adalah pekerja yang hubungan kerja dengan perusahaan secara terbatas sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Nah, ke bawah lagi Mas. Bisa digaris ke bawah lagi Mas, tolong. Oh ya, mohon maaf ada gangguan teknisi. Jadi mohon bersabar bagi para peserta sosialisasi pada pagi ini. Jadi kita nunggu sebentar, nggak apa-apa ya. Mas moderator, gimana? Sudah bisa? Nah, oke, baik, kita kembali lagi. Mas. Nah, oke. Lanjut ke bab 3. Waktu kerja. Hari dan jam kerja. Yang pertama, waktu kerja adalah waktu pekerja melakukan dan melaksanakan aktivitas bekerja pada hari yang telah ditentukan. Yang kedua, hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat atau 5 hari kerja dalam seminggu. Jadi, pekerja jam kerjanya itu cuma 5 hari. Maaf, kerjanya cuma 5 hari aja. Jadi mulai hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtu Minggu atau weekend libur
Atau nanti kalau ada pengecualian, kalau ada yang mau lembur itu nanti ada pengecualian sendiri, itu juga ada dijamin sama perusahaan. Yang ketiga, jam kerja adalah jam yang digunakan pekerja untuk melakukan pekerjaan selama 8 jam setiap hari dan 40 jam dalam seminggu. Jadi para pekerja yang bekerja di PT Raja Wali Sentosa ini untuk waktu kerja jam kerjanya itu 8 jam dalam satu hari. Nah, 8 jam itu nanti ada waktu lembur, ada waktu yang namanya waktu lembur. Nanti juga ada pengupahan tambahan di waktu lembur itu. Jadi jangan khawatir untuk tidak digaji oleh perusahaan kami, itu pasti sudah digaji, sudah ada apa namanya upahnya sendirilah untuk yang melaksanakan apa namanya itu lembur kerja. Oke. Yang keempat, hari kerja dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi waktu jam hari kerja itu bisa libur atau tidak tergantung kondisi-kondisi yang ada di sekitar lingkungan sekitar, atau bisa jadi pada waktu tanggal-tanggal merah sudah pasti kan perusahaan wajib libur tuh kalau tanggal merah sudah efektif seperti itu. Yang kelima, jika terjadi perpindahan shift maka pekerja harus memperoleh jeda waktu 8 jam untuk itu kerja terakhir. Jadi adanya perpindahan shift yang pertama ke shift yang kedua itu jeda waktunya 8 jam. Jadi pekerja yang pertama, yang shift pertama menunggu dulu bekerja 8 jam. Setelah itu jedanya itu langsung digantikan oleh shift yang kedua, pekerja yang kedua, yang shift yang kedua. Yang keenam, untuk pekerja perempuan yang hamil tidak diperbolehkan bekerja 8 jam kerja setiap hari. Jadi ada peraturan khusus dari perusahaan kami PT Raja Wali Sentosa itu untuk ibu hamil. Nah, itu ada peraturan khusus karena tidak mungkin kan apa namanya ibu hamil bekerja dalam waktu tempo 8 jam karena nanti bisa membahayakan yang apa bayi yang ada di kandungannya. Untuk tentang cuti izin tidak masuk kerja. Ada namanya cuti tahunan. Cuti tahunan diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan berturut-turut. Jadi tetap nanti ada cuti. Tidak mungkin para pekerja itu full dalam 12 bulan ini full bekerja dan liburnya hanya weekend atau hari-hari libur atau hari-hari libur nasional, itu tidak mungkin. Jadi namanya cuti. Itu. Untuk yang kedua, namanya cuti tahunan sebanyak 12 hari dengan tetap memperoleh upah. Jadi cuti itu dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan itu ada 12 kali masa cuti. Jadi untuk setiap bulannya bisa dihitung 1 kali cuti. Itu. Biasanya para pekerja menggunakan cuti ini untuk kayak pulang kampung, mau ramah apa mau lebaran itu banyak yang digunakan seperti itu. Banyak menggunakannya di event-event seperti itu, di masa-masa seperti itu. Untuk yang ketiga, sisa cuti yang belum diambil akan digantikan dengan uang sesuai aturannya berlaku. Jadi kalau seumpama pekerja di sini yang apa namanya, yang belum menggunakan yang ada sisa cutinya, maaf yang ada sisa cutinya, itu nanti kita ganti dengan upah. Tuh. Jadi kalau sama ada sisanya 6 ya kita ganti upahnya ada 6 kali itu. Seperti itu. Terus selanjutnya permohonan cuti tahunan diajukan paling cepat 7 hari kepada atasnya. Jadi sebelum kalian mengajukan apa namanya mau mengajukan cuti ada jeda waktu minimal ya. Minimal 7 hari dan mepetnya ambil satu kalian mau ke mau cutinya itu.
Jadi ada waktu jeda 7 hari. Biasanya pekerja sudah mulai banyak-banyak yang yang minta izin untuk cuti. Untuk selanjutnya, perusahaan dapat menjadwalkan ulang cuti yang telah diajukan demi, bisa ke bawah lagi. Halo Pak Moderator, ya. Maaf, bisa ke atas yang terakhir, kalimat terakhir. Ya, nomor 7 sudah cukup. Nah, perusahaan harus mendapatkan ulang cuti yang telah diajukan demi kelancaran proses aktivitas perusahaan. Jadi nanti kami perusahaan akan akan menjawabkan ulang cuti yang sudah diajukan oleh para pekerja. Selanjutnya, izin tidak masuk kerja dengan menerima upah. Pekerja berhak memperoleh izin tidak kerja dan ada masalah teknis. Pekerja berhak memperoleh izin tidak masuk kerja dan tetap memperoleh upah dalam hal-hal yang berikut. Mohon ke bawah. Bisa ke bawah dikit, Mas? Oke, ke bawah dikit. Tahu, oke, itu. Ini untuk jenis-jenis keperluannya dan lama izin yang diberikan. Yang pertama, tentang adanya pernikahan pekerja. Jadi ada pernikahan para pekerja. Itu paling lama itu untuk izin tidak masuknya 4 hari. Izin tidak masuknya. Dan tetap menerima upah dalam 4 hari itu. Jadi tidak ada pengurangan pengupahan. Oke, baik. Hanya seperti ada masalah teknis. Jadi mohon untuk para peserta bersabar menunggu. Oke, kayaknya sudah selesai. Oke, bawah Mas. Oke, segini. Nah, ini rangkaian pernikahan pekerja. Jadi para pekerja yang menikah dikasih waktu 4 hari kerja itu tetap diupah. Nah, terus yang kedua, pernikahan anak pekerja. Jadi kalau pekerja yang punya anak terus anaknya menikah itu maksimal 2 hari isinya. Kalau yang pekerja sendiri yang menikah kan 4 hari. Kalau anaknya pekerja itu yang menikah cuma 2 hari. Terus yang poin C, istri sah pekerja melahirkan tak keguguran. Jadi istri pekerja dalam kondisi hamil itu maksimal cuti pekerja itu 2 hari. Terus membaptiskan anak untuk yang beragama selain agama Islam itu maksimal waktu kerja 2 hari. Terus untuk menghitankan anak sah pekerja, acara khitanan itu 2 hari libur bisa diajukan izin tidak masuk kerja. Terus poin F, anggota keluarga pekerja meninggal dunia 2 hari izin, 2 hari izin tidak masuk kerja, tetap dapat upah. Terus anggota keluarga dalam satu rumah, untuk anggota keluarga dalam satu rumah ini 1 hari kerja. Untuk yang hak melaksanakan hak dan kewajiban dari pemerintah, melaksanakan hak atau kewajiban dari pemerintah. Jadi kalau ada ada kayak contohnya saja ya, contohnya kayak lagi kondisi perang, nah gitu ya, contohnya pemerintah membutuhkan pasokan prajurit, nah boleh ngambil dari perusahaan, tidak bermasalah kan. Pemerintah lagi membutuhkan, itu seperti itu. Untuk simpelnya itu izinnya 1 hari kerja. Terus pelaksanaan ibadah haji, nah itu bagi umat yang beragama Islam itu
45 hari kerja. Jadi izinnya 45 hari. Ini kalau misalnya dijambung sama cuti yang tadi, yang 12 kali tadi, itu biasanya rata-rata kebanyakan orang ambil cutinya sekali itu. Yang kedua, pekerja harus mengajukan izin kepada atasan langsung minimal 3 hari sebelumnya. Jadi pekerja bedanya sama yang 12 tadi itu, 12 itu waktu Anda mengambil cuti dalam 1 minggu besok ke depan, Anda tidak bisa ya, itu Anda harus mengurus mulai sekarang. Jadi biar nanti untuk Amin saatnya mau pergi berpergian itu biar tinggal berpergian aja. Jadi nggak perlu mengurusi lagi. Dan untuk yang ini, yang izin tidak masuk tapi dapat upah ini minimal 3 hari sebelum Anda berpergian. Sebelum para pekerja berpergian itu sudah harus mengajukannya, entah itu acara kita, acara istri yang lagi hamil atau ibadah haji, itu tetap harus izinnya maksimal 3 hari. Tuh. Di luar izin tersebut di atas maka pekerja dianggap cuti. Jadi di luar izin poin A sampai I tadi itu, kalau pekerja tidak masuk maka dianggap izin. Itu. Saya untuk ke bawah. Bawah lagi Mas. Nah, pengupahan. Untuk gaji di perusahaan minimal terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, upah tidak pokok, tunjangan tidak terprediksi. Jadi ada 4 poin pengupahannya para pekerja. Upah pokok sendiri, tunjangan tetap sendiri, upah tidak pokok, terus tunjangan tidak terprediksi. Tuh. Tunjangan tidak terprediksi biasanya kalau ada pesangon-pesangon THR, biasanya itu tunjangan tidak terprediksi, biasanya gitu. Tetap. Itu. Untuk selanjutnya pasal 9, jaminan sosial tenaga kerja. Jadi di perusahaan PT Raja Wali Sentosa ini tetap ada jaminan sosial bagi tenaga kerja. Jaminan nasional, jaminan kesehatan itu ada di perusahaan kami, pasti itu dijamin. Kalau nggak dijamin, pasti kita ditutup oleh pemerintah. Yang pertama, perusahaan wajib mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerjaan. Yang kedua, besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangannya berlaku. Untuk yang ketiga, pembayaran iuran dilakukan dengan cara potong upah pekerja setiap bulannya. Untuk potong upahnya, biasanya itu potongan upah pokok gaji pokok tadi, biasanya potongannya dari situ. Yang kelima, khusus untuk BPJS Kesehatan, pekerja dapat menambahkan keikutsertaan anggota keluarga lain meliputi anak, keempat, dan seterusnya, ayah ibu mertua kepada perusahaan dan dengan menambahkan potongan 1% untuk setiap penambahan anggota lainnya. Jadi para pekerja bisa mencantumkan keluarganya kalau dapat atau plus 1 plus mertua nggak apa-apa. Itu ada potongan 1%. Bab 7, pakaian pekerja. Nanti ada aturan berpakaian dalam perusahaan kami. Jadi selama 5 hari kerja itu untuk pakaiannya berganti-ganti. Tidak mungkin itu saja. Yang pertama, perusahaan memberikan pakaian kerja dengan memperhatikan sifat dan kondisi pekerjaan pekerja yang bersangkutan. Ke bawah, Mas. Ya. Perusahaan menyediakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, tahun ke-1 atau tahun pertama pekerja mendapatkan 2 setel. Untuk tahun berikutnya mendapatkan 1 setel per tahun. Jadi setiap tahun ada baju, ada ada pakaian
pakaian baru lagi. Jadi setiap tahun ada berganti pakaian terus. Setiap tahun pasti mendapatkan pakaian baru lagi untuk para pekerja. Ketika perusahaan menetapkan lebih lanjut tentang model, warna, tanda pengenal dan lain-lain itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tetap kita memperhatikan antara sama pekerja dan alat yang kami gunakan biar bisa sinkron itu. Yang keempat, pekerja wajib memakai pakaian kerja yang sudah diberikan oleh perusahaan selama melakukan pekerjaan. Jadi pekerja wajib menggunakan pakaian itu, pakaian yang sudah disediakan oleh kami para pengusaha. Perusahaan wajib memberikan pakaian khusus kepada pekerja yang melakukan tugas khusus. Jadi ada sendiri untuk pakaian. Jadi kalau ada kerja yang khusus, itu para pekerja memakai pakaian khusus tertentu. Jadi berbeda untuk fungsinya untuk menyelamatkan untuk keselamatan kerja itu biasanya itu. Oke, untuk bab 8 tata tertib. Bawa Mas. Nah, tata tertib perusahaan dapat melaksanakan penegakan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan perusahaan sehingga pekerja yang menyalahi peraturan tata tertib dan kedisiplinan yang diatur dalam peraturan perusahaan ini akan diberikan sanksi. Jadi para pekerja wajib mengikuti, wajib mematuhi peraturan perusahaan ini, wajib mematuhi. Kalau tidak mematuhi ada konsekuensi sendiri. Ya, tata tertib administrasi. Pekerja wajib memberikan data pribadi atau dokumen yang berkaitan dengan pribadinya, pendidikan, ijazah, pengalaman kerja, alamat tempat tinggal dan sebagainya. Ini untuk para pekerja baru ya, calon calon pekerja itu untuk pendaftaran pertama yang berkas-berkasnya itu menyatukan hal seperti ini. Ada dokumen-dokumen pribadi itu disiapkan. Nah, pekerja wajib memberitahu kepada perusahaan paling lambat 2 minggu setiap ada perubahan yang berkenan dengan domisili tempat, domisili atau tinggal, status keluarga, nomor telepon dan nomor telepon keluarga atau kerabat yang dapat dihubungi. Jadi para pekerja wajib memberitahukan kalau ada yang mau ganti nomor atau ganti domisili, itu wajib memberitahu ke perusahaan karena biar untuk dokumennya biar perusahaan nggak salah paham untuk itu. Makanya fungsinya dokumen itu sangat penting. Makanya ada peraturan-peraturan sendiri. Bawa lagi Mas. Bawa lagi Mas, minta tolong. Kerapian, tata tertib kerapian dan tanda pengenalan. Jadi para pekerja sudah membawa tanda pengenalan setiap masuk ke wilayah perusahaan. Tanda pengenalan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapian. Kedua, pekerja dihimbau berpakaian yang rapi, sopan dan dalam keadaan bersih. Jadi harus bersih. Pekerja memakai sepatu yang beralasan karet. Empat, perusahaan memfasilitasi tanda pengenal berupa kartu pegawai atau tanda pengenal lainnya. Terus, kartu pegawai ditempatkan pada baju bagian luar di atas dada kiri pada saat memasuki lingkungan perusahaan. Jadi, para pekerja dikasih kartu pengenal ditaruh di sebelah kiri sini. Nah, itu ada kantongnya biasanya itu. Di sini itu sebagai kantongannya. Kalau bahwa dia adalah karyawan di perusahaan kami. Pekerja wajib segera melaporkan ke bagian HRD jika kehilangan atau kerusakan tanda pengenal dalam waktu paling lambat 1x24 jam. Jadi para pekerja yang kehilangan tanda pengenal wajib mengkonfirmasi ke HRD supaya dibuatkan tanda pengenal baru.
Kalau tidak, nanti kita anggap sebagai orang asing, orang lain yang berani memasuki wilayah perusahaan. Nanti bisa ada miskomunikasi. Tuh, walaupun bajunya sama gitu. Tapi kalau tidak ada tanda pengenalan kan ya sama saja. Jadi daripada ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Tata tertib atasan kepada bawahan. Atasan wajib memperlakukan bawahan dengan sopan, jujur, dan wajar sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Atasan wajib memberikan petunjuk kepada bawahannya tentang pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk juga peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Atasan wajib memberikan bimbingan dan motivasi kepada bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan disiplin. Atasan wajib menegur bawahannya yang melanggar peraturan yang berlaku. Tanya mas, bawahannya. Atasan wajib melakukan penilaian terhadap bawahannya secara jujur dan objektif. Jadi tidak boleh berat sebelah. Tuh. Jadi kita di mata kami para pengusaha perusahaan, para perusahaan itu, kami perusahaan itu tidak tidak boleh memandang sebelah mata para pekerja. Jadi kita harus dalam bekerja profesional ya kita reward, kita apresiasi pekerjaannya, kita respect. Kalau dia kurang dalam melakukan pekerjaannya atau salah, kita bantu, kita kasih tahu bagaimana tata cara yang benar gitu. Seperti itu. Jadi kita lebih mengayomi para pekerja. Atasan dan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan bawahan dalam rangka efektivitas kerja. Jadi kalau ada masalah dalam pekerjaan itu karyawan atau pekerja atau buruh itu boleh malah diperkenankan untuk menyampaikan keluhannya kepada kita selagi itu keluhan masalah pekerjaan itu nanti insya Allah kami pihak perusahaan akan melakukan yang terbaik yang sesuai dengan yang menjawab keluhannya itu untuk perubahan itu. Tata tertib bawahan kepada atasan. Tata tertib bawahan kepada atasan. Yang pertama, bawahan wajib melaksanakan perintah atau petunjuk dari atasan dengan sebaik-baiknya. Bawahan wajib menanyakan kepada atasannya hal-hal yang belum atau kurang jelas baginya. Jadi pekerja diwajibkan kalau dia tidak tahu silakan bertanya, jangan malu. Karena itu nanti mengganggu efektivitas kerja para pekerja. Nanti kalau dia tidak tahu, diam, itu pasti mengganggu pekerja lain, para pekerja lain pastinya itu dampak efeknya. Mengajukan usul dan saran kepada atasan demi kelancaran pekerjaan. Bawahan diperbolehkan mengajukan usul dan saran kepada atasannya. Kalau ada peraturan-peraturan yang yang simpang siur, yang kurang jelas, itu bisa memberi saran seperti itu. Jadi para pekerja bebas, kita sistemnya demokratis. Sama seperti pemerintahan, kita perusahaan itu demokratis. Jadi tidak tidak membungkam mulut para pekerja jika memang kita mewajibkan para pekerja memberikan usaha untuk perubahan terbaik bagi perusahaan itu. Hak dan kewajiban hak pekerja berhak atas upah dari hasil yang berhak atas upah lembur pada saat melebihi jam kerja yang telah ditetapkan kecuali untuk golongan 4 ke atas tidak berhak atas upah lembur. Pekerja berhak atas cuti, pekerja dan keluarga berhak memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pekerja berhak menerima ganti rugi atas gangguan atau cacat badan pada saat melakukan tugas dari perusahaan. Tentunya mas, bawahnya mas.
ahli waris berhak menerima ganti rugi atas meninggalnya pekerja pada saat bertugas. Jadi kalau ada petugas yang apa namanya, yang karena kesalahan kami beliau meninggal di perusahaan, maka yang kami membayar itu ahli warisnya yang mendapatkan ganti ruginya itu. Pekerja berhak mengemukakan pendapat, saran, kritik, usul yang disampaikan kepada atasannya. Jadi pekerja bebas mengkritik seperti itu. Pekerja berhak menolak perintah dan penugasan. Pekerja berhak menolak perintah atau penugasan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jadi pekerja berhak menolak kalau tugas itu memang apa namanya tidak sesuai sama yang apa namanya yang diberitakan atau menyeleweng dari tugas umum, itu berhak menolak, tidak untuk dipatuhi. Jadi harus apa, pekerja harus tahu kalau itu ya apa namanya tugas ini terlalu apa namanya terlalu membahayakan, atau tugas ini bukan apa namanya ini sebenarnya bukan tugas umum, jadi berhak menolak pekerja itu. Ya, ke bawah. Kewajiban pekerja mas ke bawah. Kewajiban pekerja wajib melaksanakan ketentuan di dalam peraturan perusahaan beserta teknis pelaksananya. Pekerja wajib memberikan keterangan yang sebenarnya terkait data pribadi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerja wajib bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab atas perintah yang diberikan atasan. Pekerja wajib melakukan semua tugas dan perintah dari perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pekerja wajib menjaga rahasia perusahaan terkait aktivitas pekerja yang dilakukan. Pekerja selalu menjaga kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan perusahaan. Pekerja wajib menjaga dan menjaga kebersihan terhadap dirinya. Pekerja wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang milik perusahaan. Pekerja wajib datang tepat waktu sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Pekerja wajib pimpinan kerja dan rekan pekerja lainnya. Pekerja wajib menjaga nama baik perusahaan dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Boleh lagi mas? Boleh lagi? Boleh lagi mas? Terus cara penyelesaian keluhan dan pengaduan pekerja. Pekerja pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasan langsung. Yang kedua, bila langkah tersebut tidak juga menyelesaikan dengan sepengetahuan atasannya, maka pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan atau pengaduannya secara lisan dan tertulis kepada industrial relation. Selanjutnya, industrial relation akan melakukan penanganan dan memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan. Jadi ada pihak ketiganya kalau kita apa namanya, kalau antara perusahaan sama pihak pekerja ada apa namanya bentrokan, jadi ada pihak ketiga yang mampu untuk menyelesaikan sengketa kita sama para pekerja, jadi tetap dijamin aman. Kemudian atau PHK, dalam hal segala upaya sudah dilakukan tapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka masuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam keadaan yang memaksa terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan akan bertindak. Maaf, lagi mas. Dalam hal segala upaya, maaf kak, ke atas lagi mas, dikit ke atas. Poin 2. Nah, dalam hal segala upaya sudah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka masuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam keadaan yang memaksa terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan akan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada pada undang-undang yang berlaku sekarang ini.
Bentuk pemutusan hubungan kerja terdiri dari berakhirnya masa atau PKWT, mengundurkan diri secara baik atau kemauan sendiri, meninggalnya pekerja, pemberhentian karena lanjut usia, jadi batas maksimal pekerja itu 55 tahun, pemberhentian umum, rasionalisasi, pemberhentian secara umum atau rasionalisasi. Sudah? Oke, Mas. Oke, baik. Sepertinya sudah untuk peraturan-peraturan tadi yang saya bacakan, saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan bagi para peserta seminar atau para pekerja, dipersilakan. Ya Pak, ada. Iya, bentar ya. Sebentar. Baik, silakan Mbak yang mau bertanya. Ya Pak, ini saya mau bertanya tentang apa kontrak kerja PKWT ini bisa diputus ya Pak secara tiba-tiba oleh pihak perusahaan, walaupun nanti jangka waktunya belum selesai sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati Pak. Ya, bisa. Namun jika hal itu terjadi, maka kami sebagai pihak perusahaan wajib mengganti rugi kepada pihak pekerja yang putus kontrak sebelum jangka waktunya berakhir sesuai dengan aturan atau ketentuan yang tertera pada kontrak. Seperti itu, Mbak. Ada yang tambahkan lagi, Mbak? Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Iya ya, ya silakan, Mbak. Hmm, ya baik. Bisa, bisa sih. Selama masih tersedianya kuota untuk pegawai tetap, itu masih bisa kok. Untuk apa namanya dari pegawai apa PKWT ke pegawai tetap itu masih bisa kok. Jadi apa namanya menentukan sesuai dengan kuota yang ada di perusahaan dulu kami. Seperti itu Mbak. Ya baik sama-sama. Ada yang lain? Saya Pak, mau bertanya Pak. Oh, ya silakan Mas. Dalam pasal 3 tentang mutasi, rotasi dan penempatan kerja, jika kami keberatan tentang mutasi yang diberikan oleh pihak perusahaan apa? Pihak perusahaan, apakah ada sanksi atau penalti yang diberikan pihak perusahaan kepada kami para pekerja? Terima kasih Pak. Ya baik. Saya langsung jawab ya. Mengenai mutasi atau bekerja ke tempat lain harus memperhatikan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau dan ketiga dalam draft aturan perusahaan tersebut bahwa perusahaan mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya. Jika memang demikian, menolak mutasi dapat diartikan sebagai menolak perintah kerja dan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Selain itu, ketidakhadiran di tempat kerja mutasi disamakan dengan mangkir sehingga dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Jadi
Kalau masnya menolak, ya kita langsung PHK gitu. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Apakah ada yang lain? Mungkin ada peserta lainnya? Baiklah Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Pak. Baik, saya mau bertanya, apakah ada pesangon yang diberikan perusahaan terhadap karyawan yang di PHK akibat menolak mutasi, Pak? Oke, baik ya. Atas penolakan mutasi tersebut, karyawan yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dapat di PHK setelah karyawan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Karyawan yang mengalami PHK dengan alasan melanggar ketentuan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali untuk penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan uang pengganti hak yang besarnya dan perasaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Jadi kepada pesangonnya pasti ada pesangonnya, namanya PHK bukan desain gitu, Mbak. Jadi pahami, Mbak? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Baik, apakah sudah selesai? Ya, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sudah ya, Pak. Ya, Ya. baik. Ya, baik. Terima kasih untuk ya, maaf. Terima kasih untuk kehadirannya pada sosialisasi pagi ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan di hati para peserta sosialisasi. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Silakan. Ya, ya demikian kita akhiri acara sosialisasi sosialisasi peraturan perusahaan PT Sentosa, PT Raja Wali Sentosa. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para saya ucapkan terima kasih para wali, para perwakilan PT Sentosa dan perwakilan dari para buruh. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raini Rio, Pak.